Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Berikan salam kepada orang di sekitar kita dengan penuh sukacita dan senyum yang termanis. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 1 September 2024. Wow, tak terasa hari ini kita sudah masuk di bulan ke-9. Habis 9, 10, 11, 12, Natal deh, ganti tahun. Wah, sukacita ya adik-adik, seperti pujian tadi. Dalam Yesus kita bersaudara. Karena itu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh memasuki tanggal 1 September. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau ikut sekolah minggu. Berkati kami supaya kami boleh menikmati sekolah minggu. Sekalipun kami tidak bisa bersama dengan teman-teman secara onsite, tapi kami yakin Tuhan tetap memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa senang dan bersyukurnya kalau kita hidup di dalam damai dan sukacita Tuhan. Mari adik-adik bersama kita naikkan pujian damai yang Dia berikan sangat besar. Karena itu kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, damai itu ada di dalam hati kita selalu ketika kita mau hidup dengan rukun satu dengan yang lain dan hidup di dalam
Kasih nggak cuma di mulut, tapi di perbuatan. Karena itu, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Bersama kita naikkan pujian Alkitab, buku terindah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita manusia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini tiba waktunya buat kita belajar firman Tuhan dari Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap belajar firman Tuhan. Berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita masih belajar dari kitab pertama Perjanjian Lama, yaitu kitab Pintar adik-adik, dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 21 dan Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Cukup panjang ya adik-adik. Nanti setelah selesai sekolah minggu, minta papa, mama bacakan untuk yang belum bisa. Tapi untuk yang sudah bisa, silakan membaca dari Alkitab. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah Tuhan mendamaikan. Belajar dari peristiwa Yakub dan Esau. Adik-adik, pernah nggak berantem sama kakak, sama adik, sama teman, sama saudara? Oh, pernah. Tapi kalau kita sudah berantem, marah-marah, terus kita berbaikan lagi kan? Nggak mungkin dong marah terus sampai nanti kita besar. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang saudara kembar. Ya, saudara kembar. Mereka lahir di hari yang sama, cuman beda waktunya sedikit. Mungkin ada yang beda 5 menit, 10 menit. Ya, saudara kembar ini adalah Esau dan Yakub. Tuhan meminta Yakub membawa istri, anak-anaknya, keluarganya pulang. Tapi Yakub takut. Aduh, Tuhan benar, Tuhan suruh saya pulang. Saya takut. Adik-adik tahu kenapa Yakub takut untuk pulang ke kampung halamannya? Iya, betul, pinter adik-adik. Dulu Yakub keluar dari kampung halamannya
karena mereka Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." karena Yakub takut Esau bilang mau membunuh Yakub, maka Yakub kabur. Dia pergi. Tapi sekarang dia sudah tua karena sudah punya istri dan anak-anak yang cukup besar. Dan ternyata tinggal di tempat paman Laban sudah tidak menyenangkan. Sehingga mau bilang, ayo pulang. Tapi Yakub bilang, benar nih Tuhan, suruh pulang. Aduh, takut. Nah, tapi Yakub tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pulang kampung. Nah, Yakub takut, tapi Yakub percaya kalau Tuhan suruh Yakub pulang, pasti Tuhan menjaga dan memelihara. Yakub punya teknik supaya dia bisa menyelamatkan keluarganya, yaitu Yakub membagi keluarganya dalam beberapa tempat supaya tidak bersamaan datangnya. Kemudian Yakub mengirimkan hadiah buat Esau. Supaya apa? Iya, kita memberikan hadiah biasanya kalau lagi marah-marah supaya hatinya jadi senang, tidak marah-marah lagi. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Dari jauh Esau melihat ada rombongan apa itu ya? Oh, Yakub juga melihat. Siapa tuh? Kata Tuhan, aku takut itu Esau dengan rombongan yang besar. Tapi Esau melihat itu rombongan siapa ya? Wah, semakin dekat Yakub berlutut, naik lagi, jalan lagi, berlutut lagi. Karena dia mau minta maaf, minta ampun sama Esau karena pernah melakukan kesalahan. Ketika Esau melihat, ternyata itu adalah Yakub. Wah, Esau senang sekali. Dia memeluk Yakub, bertangis-tangisan dengan Yakub. Wah, kenapa? Dia senang karena sudah berpuluh-puluh tahun Yakub tidak bertemu dengan Esau. Apakah Esau masih punya rasa marah pada Yakub? Sudah tidak marah lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengampuni Yakub. Dia senang sekali Yakub pulang. Wow. Setelah Esau dan Yakub berpelukan melepaskan rasa rindunya, Esau tanya, siapa itu? Oh, ini keluargaku, istri dan anak-anakku. Oh ya, tadi aku juga bertemu dengan rombongan. Rombongan apa? Oh, itu rombongan yang membawa hadiah untukmu, adikku. Aku juga mendapatkan kelimpahan. Aku juga punya ternak dan harta yang banyak. Tidak perlu engkau memberi hadiah padaku. Aku sudah senang karena aku sudah bertemu dengan engkau saat ini. Tapi Yakub berkata, tidak apa-apa Kak. Aku memang mau memberikan hadiah kepadamu. Yuk kita pulang bersama-sama saat ini. Kata Esau, gak bisa Kak. Rombonganku kan banyak sekali dan ada anak-anaknya. Jadi mereka tidak bisa berjalan dengan cepat. Ya sudah, kalau begitu aku tinggalkan orangku untuk menemani kau pulang sampai kampung kita. Tidak bisa juga, Kak. Biarlah kakak dan rombongan kakak pulang. Dan kami akan berjalan perlahan-lahan untuk boleh tiba di kampung halaman. Wah, betapa menyenangkannya ya adik-adik. Akhirnya ketakutan Yakub
bahwa Esau masih marah tidak terpenuhi. Kenapa? Karena Esau sudah tidak marah tetapi bersuka cita karena sudah bertemu dengan adiknya Yakub yang sudah bertahun-tahun tidak diketemukannya. Nah, adik-adik, hari ini temanya Tuhan mendamaikan. Ya, Tuhan mendamaikan Yakub dan Esau sehingga segala kemarahan, perselisihan, perdebatan sudah selesai. Maka berdamailah mereka bersama-sama sebagai keluarga. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari, setiap waktu, berkat Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Hari ini kita bisa ikut sekolah minggu online, itu juga berkat Tuhan. Hari ini kita masih bisa bernafas, bisa goyang-goyang, itu juga karena berkat Tuhan. Sebagai ungkapan kasih kita atas berkat Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik kita naikkan pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau bawa persembahan kita di dalam doa, juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh ikut sekolah minggu online. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan, firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Juga terima kasih kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan atas ucapan syukur kami yang kami berikan dengan sukacita dan rela hati. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memasuki bulan ke-9 di tahun 2024. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau kami boleh sekolah, belajar. Kami punya guru-guru yang baik, kami punya sekolah yang baik, kami punya teman-teman yang baik yang terus mendukung kami untuk boleh mempersiapkan masa depan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami ingin dan kami rindu bangsa kami hidup di dalam damai satu dengan yang lain, boleh saling mengasihi.
Ajak para pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia, membangun negara Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, damai, makmur. Kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi dengan seluruh staf untuk boleh bekerja dengan baik. Kami mau berdoa juga untuk kepemimpinan akan datang Pak Prabowo. Tuhan juga yang tolong mempersiapkan orang-orang untuk boleh bekerja membangun bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih untuk semua gereja dan lembaga Kristen yang ada di Indonesia. Biarlah semua gereja dan lembaga Kristen yang ada di Indonesia boleh saling bekerja sama. Kami berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan berkati semua para pimpinan, pendeta, Pak Gembala, Ibu Gembala, kakak guru sekolah minggu, semuanya Tuhan. Supaya semua boleh bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih juga untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra sebagai direktur dan seluruh tim guru sekolah minggu online Bina Warga. Ajar kami tetap setia melayani dengan penuh sukacita. Dan terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingat temanya tadi apa? Iya, Tuhan mendamaikan. Kita belajar dari saudara kembar Esau dan Yakub. Setelah mereka marah, setelah Esau marah bertahun-tahun, ketika mereka bertemu lagi, sudah tidak ada kemarahan. Yang ada damai sukacita karena bertemu dengan saudara yang dikasihi. Seperti itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Marah boleh, kesal-kesal boleh, tapi kita harus selalu berdamai. Jangan terus memendam kemarahan, jangan terus bermusuhan. Ayo kita hidup di dalam damai. Terlebih lagi adik kakak, saudara dan teman-teman di kelas kita, teman-teman di sekolah minggu kita. Pokoknya Tuhan Yesus mengajarkan kita harus hidup dengan damai. Dan untuk damai itu kita harus hidup rukun satu dengan yang lainnya. Mari adik-adik kita tutup kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian rukun cinta satu sama yang lainnya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya.
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu online Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Mari berdamai bersama dengan orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.